Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, maaf terlambat ya, Bu. Sudah masuk semua ya? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Semoga semangat dan sehat selalu ya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati saja ya. Kepada Natasha, tolong dipimpin doanya ya. Baik Bu, baik Ibu dan teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Natasha. Selanjutnya Ibu akan memberikan doa dulu ya. Ya Bu. Hesti Sinawati Sofia, Hadir, Bu. Natasha Celesta, hadir Bu. Alhamdulillah, terima kasih. Akhirnya semuanya bisa dapat hadir ya dalam pembelajaran hari ini. Langsung saja dimulai ya. Siapa yang suka minum es atau pernah membantu bunda yang memasak air di dapur? Saya, Bu. Nah, tahukah anak-anak ibu, di balik kegiatan sederhana itu, ada banyak sekali rahasia ilmu pengetahuan yang tersembunyi. Tadi kita kan sudah bahas sedikit tentang benda-benda di sekitar kita. Nah, sekarang ibu punya pertanyaan, siapa yang bisa kasih tahu ibu apa saja sih wujud benda yang ada di sekitar kita ini? Coba angkat tangannya. Saya Bu. Jadi ada padat, cair dan juga gas Bu. Wah, benar sekali. Tepat sekali jawabannya. Ada padat, cair dan gas. Sekarang siapa yang bisa kasih contoh masing-masing? Coba Hesti, kamu sebutkan satu contoh benda padat di kelas ini. Meja, Bu. Nah, betul sekali Hesti. Meja itu padat, bentuknya tetap kan. Kalau benda cair, siapa yang bisa kasih contoh? Saya Bu. Air minum yang di dalam botol Bu. Jadi bentuknya itu mengikuti bentuk botolnya. Nah, itu dia, betul sekali Natasha. Air itu benda cair. Kalau gas ada yang bisa kasih contoh. Ingat, kadang tidak terlihat loh. Udara yang kita hirup itu gas nggak, Bu? Nah, tepat sekali Hesti. Udara itu gas. Kalian tidak bisa pegang udara kan? Tapi dia ada dalam memenuhi ruangan ini. Hebat, kalian sudah paham tentang tiga wujud zat. Nah,
Nah, sekarang pertanyaan kedua yang lebih menarik. Menurut kalian bagaimana sih benda-benda itu bisa berubah wujud? Kok bisa ya es batu yang pada tiba-tiba jadi cair? Siapa yang punya ide? Natasha, Bu, karena dilelehkan atau dipanaskan, Bu. Nah, betul sekali Natasha. Kata kuncinya itu dipanaskan atau didinginkan. Nah, kalau es batu jadi air namanya mencair. Itu karena es batunya menerima panas dari udara di sekitarnya. Berarti kalau air jadi es lagi itu namanya membeku ya, Bu? Benar sekali Hesti, itu namanya membeku. Airnya melepaskan panas sehingga jadi padat lagi di dalam freezer. Ada lagi contoh lain kalau air yang mendidih jadi uap, itu namanya apa? Menguap, Bu. Kalau Ibu masak air, nah itu airnya jadinya menguap. Ya, ada uapnya. Tepat sekali Natasha, kalau uap air itu kena tutup panci yang dingin, terus jadi titik-titik air lagi, itu namanya mengembun. Kalian bisa lihat di tutup panci atau di luar gelas berisi es. Ada satu lagi yang unik, kapur baru di lemari baju lama, itu mungkin lama-lama kok mengecil terus habis ya, padahal tidak jadi cair. Wah, kenapa bisa begitu ya, Bu? Itu namanya menyublim. Daripada langsung jadi gas, ajaib kan? Semua perubahan itu terjadi karena ada sesuatu yang mempengaruhinya. Nah, ini pertanyaan terakhir dan ini yang paling penting. Apa sih yang mempengaruhi perubahan-perubahan wujud benda itu? Tadi Natasha sudah menyinggung kata kuncinya di awal. Panas, Bu. Nah, ya betul sekali Natasha. Kata ilmiahnya adalah kalor. Kalor itu adalah energi panas. Jadi kalau benda itu kena panas bisa berubah wujud. Tepat kalau suatu benda menerima kalor katanya jangan dipotong. Jadinya aku udah tahu. Lupa. Lanjutinnya aja. Ya betul sekali Natasha, kata ilmiahnya adalah kalor. Kalor itu adalah energi panas. Jadi kalau benda itu terkena panas bisa berubah wujud nggak, Bu? Tepat sekali Hesti, kalau suatu benda menerima kalor atau panas, dia akan menjadi lebih panas dan bisa berubah wujud daripada ke cair atau dari cair ke gas, bisa menguap, atau dari padat ke gas atau menyublim. Oh, berarti kalau benda itu jadi dingin, dia melepaskan panas ya, Bu? Nah, hebat Natasha, betul. Sebaliknya, kalau suatu benda melepaskan kalor atau didinginkan, dia akan jadi lebih dingin dan bisa berubah wujud dari cair ke padat atau membeku, atau dari gas ke cair atau mengembun, atau dari gas ke padat atau mengkristal namanya. Jadi semua perubahan wujud itu karena ada panas yang masuk atau keluar ya, Bu? Betul sekali Hesti, kalian memang ilmunya cilik yang hebat ya. Panas atau kalor adalah kunci utama di balik semua perubahan wujud yang kita lihat setiap hari, dari es krim yang mencair sampai uap air di awan. Sekarang kalian jadi lebih tahu rahasia di balik fenomena sehari-hari kan? Iya, Bu Guru. Seru sekali. Bagus. Sekarang kalian sudah paham dasar-dasarnya. Nanti kita akan melakukan percobaan kecil untuk membuktikan sendiri ya. Siap? Siap, Bu. Hari ini kita akan memulai petualangan
benda-benda di sekitar kita akan belajar tentang wujud zat dan bagaimana mereka bisa berubah bentuk seolah-olah mereka kekuatan sihir. Anak-anak ibu silakan pahami video yang ibu tayangkan ya. Baik, Bu. Halo semuanya, apa kabar? Yuk kita membahas tentang wujud zat dan perubahannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengenali materi dan karakteristiknya, untuk mempelajari karakteristik wujud zat atau materi. Untuk mencari tahu bagaimana perubahan wujud zat terjadi. Apa itu materi atau zat? Materi atau zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan bertata ruang. Materi ada yang berupa makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan bakteri. Ada juga yang berupa makhluk lain seperti buku, tas, meja, awan, langit, tanah, dan sebagainya. Ciri-ciri materi yang pertama memiliki massa. Massa adalah besaran suatu benda. Massa suatu benda bisa berbeda dengan massa benda lainnya. Biasanya massa digunakan untuk mengukur banyaknya zat padat. Yang kedua memiliki volume. Volume adalah ukuran banyaknya jumlah zat. Volume biasanya digunakan untuk mengukur banyaknya zat air. Berikutnya adalah klasifikasi jenis-jenis zat dan sifatnya yang ciri-ciri benda cair itu bentuknya selalu jadi cair, seperti ada es yang percaya pada suhu tinggi, material yang meleleh saat dipanaskan. Begitu juga dengan lilin yang meleleh saat dinyalakan. Yang kedua, membentuk adalah perubahan wujud benda cair menjadi padat, seperti air yang berubah menjadi es di dalam kulkas, lalahan lilin yang mengeras bila tidak dipanaskan, dan yang paling ringan, puding yang naik menjadi padat jika didinginkan. Yang ketiga, menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi gas, seperti air yang dipanaskan akan menguap bila mencapai titik didihnya. Vakum yang disemprotkan mengeluarkan bau yang menyengat akibat adanya proses pelepasan molekul atau penguapan. Proses pembuatan garam, di mana air laut yang dibiarkan terkena panas matahari membuat molekul air pada garam akan menguap. Yaitu perubahan wujud benda pada menjadi gas, seperti pada kabel barus yang semakin lama semakin kecil karena berbuat menjadi gas dan menyebar di udara. Salju yang mencair termasuk peristiwa fluid. Salju yang terbentuk dari kristal-kristal dengan permukaannya yang luas, sehingga semakin besar luas permukaan salju yang terpapar udara, maka semakin banyak molekul yang dapat fluid. Begitu juga dengan es yang keluar dari kulkas. Ketika es batu yang baru dikeluarkan
Adik-adik sudah menonton tadi kan video yang sudah Ibu tayangkan. Coba bayangkan es batu yang padat bisa berubah menjadi cair, coba bayangkan es batu yang padat bisa berubah menjadi air yang cair, lalu air bisa lenyap menjadi uap yang tak terlihat. Ajaib bukan? Sebenarnya ini bukan sihir, tapi proses ilmiah yang luar biasa. Kalian akan menjadi ilmuwan-ilmuwan cilik hari ini. Kita akan berdiskusi, melakukan percobaan sederhana, dan bahkan membuat proyek keren bersama kelompok kalian. Tujuannya agar kalian lebih memahami dan bisa menjelaskan banyak fenomena sehari-hari yang berkaitan dengan perubahan wujud zat. Memahami perubahan wujud zat adalah kunci untuk memahami dunia di sekitar kita, dari embun padi hingga cara kerja lemari es di rumah kita. Mari kita belajar dengan penuh semangat, rasa ingin tahu dan kerjasama, siap untuk berpetualang di dunia wujud zat. Mari kita mulai. Baiklah, para ilmuwan cilik, sekarang kita akan masuk ke bagian paling seru dari petualangan kita. Pertama, kita akan ada proyek kelompok. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalian akan bekerja dalam kelompok untuk membuat sebuah proyek yang keren. Proyek ini bisa berupa peta konsep interaktif tentang wujud zat dan perubahannya, atau poster bergambar yang menjelaskan satu contoh perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari seperti siklus air atau bagaimana es krim dibuat. Setiap kelompok sudah mendapatkan LKPD yang berisi petunjuk lengkap dan pembagian peran. Ada yang menjadi ketua, penulis, mencari ide, ilustrasi, dan presenter. Pastikan setiap anggota punya tugas-tugas dan saling membantu ya anak ibu. Kita punya waktu yang cukup untuk ini. Yang pertama 10 menit untuk berdiskusi, membagi peran, dan menyusun rencana. Lalu 15 menit berikutnya untuk mengerjakan proyeknya, membuat poster atau nanti ibu bagikan LKPD-nya dulu. Dan terakhir 5 menit untuk persiapan presentasi ya. Manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Selama kalian bekerja, ibu akan berkeliling untuk melihat sejauh mana proyek kalian. Jika ada yang bingung atau kesulitan, jangan ragu untuk bertanya kepada ibu ya. Baik, Bu. Ini adalah kesempatan kalian untuk berkolaborasi, berpikir kritis, dan menjadi kreatif. Baik, Bu. Baik, ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Silakan kerjakan per kelompok ya.
Itu dia ada. Ini sudah kita bahas ya Kak Tasya. Ya, boleh. Ini digunting lagi ya sih. Oke, Bu. Sudah, Bu. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Hebat sekali ya. Waktunya tiba untuk menunjukkan hasil karya yang luar biasa kalian. Sekarang masing-masing kelompok akan mempresentasikan proyeknya di depan kelas. Ceritakan kepada teman-teman apa yang sudah kalian buat, apa yang kalian pelajari, dan mengapa ini penting. Silakan teman-teman kelompok untuk maju ke depan ya. Presentasikan apa yang telah Anda buat. Kelompok lain perhatikan baik-baik presentasi teman kalian, berikan pertanyaan yang membangun atau komentar positif seperti keren, yang menarik, atau bisa dijelaskan lagi mengapa OKM di awal itu berbentuk gas. Kita belajar bersama dan saling memberikan umpan balik ya. Silakan kelompok Hesti maju. Silakan jelaskan yang RKP pertama.
Baik, saya akan menjelaskan tentang KPD saya yang pertama, yaitu mengenai perubahan wujud zat, yang mana di sini saya harus menentukan perubahan zat yang terjadi dengan mengisi tabel kosong di bawahnya. Contoh, ini ada benda-benda padat, cair, dan gas. Lalu ada perubahan wujud benda, yaitu cair, gugur, embun, uap, serta menggulir. Lalu perubahan zatnya itu seperti pada gambar pertama, yaitu perubahan wujudnya mencair, yang mana dari padat menjadi cair. Selanjutnya LKPD yang kedua, di sini saya mengisi pertanyaan. Contohnya, perubahan dari cair menjadi gas adalah disebut menguap. Selanjutnya, perubahan langsung dari padat menjadi gas adalah menggulir. Nah, baik, terima kasih ya Kamu Esti. Silakan duduk kembali. Baiklah, sepertinya anak-anak itu mulai tidak fokus. Baiklah, sekarang kita akan SBM terlebih dahulu ya. Oke, Bu. Begini ya. Silakan anak-anak ibu berdiri. Doang aja. Fokus melihat, mendengar, mengingat, fokus, gitu ya. Ulang lagi ya. 1, 2, 3, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ulang lagi ya, sekali lagi. 1, 2, 3, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Dan silakan duduk ya, Ibu. Luar biasa sekali presentasi kalian hari ini. Setiap kelompok sudah menunjukkan usaha terbaiknya. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah anak-anak, waktu kita hampir habis. Mari kita simpulkan bersama apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ingatlah, semua benda di sekitar kita, entah itu padat, cair, atau gas, bisa berubah wujud. Perubahan ini terjadi karena adanya penambahan atau pengurangan panas atau kalor. Ini adalah hukum alam yang luar biasa. Dari pelajaran ini kita bisa belajar untuk selalu bersyukur atas keteraturan alam yang memungkinkan kehidupan kita. Kita juga jadi lebih bertanggung jawab untuk terus belajar dan mengamati fenomena di sekitar. Dan yang paling penting, kita belajar untuk selalu bekerja sama dengan teman-teman. Nah,
Untuk melengkapi pemahaman kalian, ada tugas rumah sederhana ya. Ibu. Tolong dicatat ya. Catat ya anak ibu. Natasha sudah selesai? Sudah, Bu. Masih? Betul, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Terima kasih. Terima kasih banyak atas semangat dan partisipasi aktif kalian anak-anak ibu semua hari ini. Kalian semua hebat. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Sebelum berdoa kita SDM dulu sebelum pulang ya. Oke, Bu. Kita lihat videonya. Bisa kan semuanya? Bisa, Bu. Coba berdiri terlebih dahulu. Nanti ibu bilang atau pulang dapat ilmu, hati senang, mari pulang. Hore! Tepuk pulang dapat ilmu, hati senang, mari pulang. Hore! Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Tepuk pulang dapat ilmu, hati senang, mari pulang. Hore! Baiklah, terima kasih anak ibu. Silakan duduk kembali. Baik, kepada Natasha, tolong didoakan. Baik, Ibu dan teman-teman, berhubung pelajaran kita hari ini telah selesai, ada baiknya kita menutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jangan lupa dikerjakan ya, anak-anak. Oke, Bu. Silakan pulang dengan teratur.